Ini aku sorry nih ya, aku baru pertama gabung, terus ini Makasih ya. broadcast tentang apa? Tentang kehidupan, tentang realita, tentang percintaan, atau tentang rumah tangga. Semuanya. Kakak boleh sharing. Boleh sharing, bisa kasih motivasi juga sama teman-teman. Gak harus Waalaikumsalam, ngomongin Kak. tentang diri kakak sih. Misal kakak lagi tahu tentang sesuatu yang kira-kira bagus untuk di-sharingin di sini, itu boleh juga. Nggak harus ngomongin tentang kehidupan kakak gitu. Bebas. Oh gitu ya. Atau Apa kita ya, diskusi, yang atau kita diskusi. Gini, yang menarik apa nih? Gini, kalau kesulitan aku gini, aku masih penasaran. Apa? Tujuan kakak kan mana deket sama seseorang mungkin ya. Sebenarnya tujuanmu tuh apa sih deket sama seseorang? Karena aku lagi menggali itu. Oh, tujuannya itu benar. Tadi aku dengar tujuan seseorang tuh sebenarnya tuh pengen tahu karakternya. Mungkin dari awal pertama, kalau kita ngawal pertama kayak ini, aku ngeliat kalian tuh baik, romantis, ya pasti awal berjumpa pasti ngeliat, oh ini orang baik, dari wajahnya baik, dari sikapnya santun, pasti orangnya baik. Dan perjalannya waktu kita saling mengenal, ya kan, entah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu akan terbuka. Mungkin setahun pun belum kebuka semuanya, bener nggak sih? Ya kan, masih ada yang ditutupin dari sifat aslinya. Dan itulah orang dalam pendekatan itu yang seperti itu. Makanya kalau misalkan ada yang sebulan 2 bulan langsung bicara tentang pernikahan itu nggak afdol, nggak etis, bener nggak? Nggak etis menurut Karena menurutmu memang nggak etis ya? nggak etis. Soalnya apa? Kita hidup bukan makanya sekarang nih banyak banget yang masih muda, yang masih belia, yang udah jadi janda, mama muda, ya kan? Karena mereka awal aja ngikutin ego cinta, ngikutin ego sehidup semati yang kayak gitu, yang dia pikir lihat dari TikTok itu kehidupan rumah tangga tuh segampang itu. Iya. Padahal nggak segampang itu. Kita harus menguasai karakter masing-masing. Dan itu makanya kenapa Luna Maya yang udah bertahun-tahun sama pasangannya itu pacaran, karena dia pengen mengenal lebih dalam lagi dan nggak pengen gagal nantinya. Lebih baik terlambat sih sebenarnya daripada harus awal dan Kasih Taurus. Kalau aku sih sikapnya gitu. Sebenarnya tuh ya, iya sebenarnya kalau kita bisa berpikir seperti itu dan bisa mengaplikasikan terus bisa bersikap seperti itu, sebenarnya enak, nggak ada rasa kecewa terus rasa Iya. galau gelisah. Itu sebenarnya kalau kita berpikir ke arah situ sebenarnya nggak akan ya Iya. gitu. Maksudnya kita akan lebih enteng ngadepin semuanya gitu, bahwa perpisahan itu Taurus akan terjadi gitu loh. gantian. Ya, Perpisahan itu cepat atau lambat itu akan datang gitu loh. nah, Jadi sebenarnya kalau kita menyadari hal itu kayaknya ya enteng-enteng aja, yang datang dan pergi dalam kehidupan ini biasa gitu. iya, emang jangankan kita punya hubungan yang erat banget sama ibu dan bapak, dan pasti ibu bapak kita akan suatu saat pergi. Rokok mbak Dan semua. Iya, nggak sih? benar. Jadi memang hubungan itu diajak enjoy aja sebagai pasangan sih. Kata aku pacaran itu hanya sebuah apa kata ya. Misalnya kita pacaran gitu kan. Tapi jangan mengejar itu milik kita gitu. Iya. Bener nggak sih? Betul. Iya kan? Kalau kita Apalagi punya masa pasangan, pendekatan kan ya. iya, kan kita udah setahun, 2 tahun, 3 tahun udah tahu karakternya, udah tahu sifat buruknya. Kayu Ya, sekarang kita bisa terima, Mbak. lagi berada di relationship atau single? Aku lagi single. Aku udah beberapa kali berhubungan sama. Jujur aku juga talent TMO yang aku pengen tahu karakter laki-laki itu seperti apa. Tapi rata-rata ya pengen up. Aku buat apa up kalau masih dalam masa apa ya? Masa perkenalan ya. Pacaran tuh kan nggak ada. Pacaran tuh perkenalan. Bener nggak sih? Aku setuju. Yang real hubungan itu ya lu Orang tua. nikahin gua jadi istri lu, itu hubungan real. Kalau pacaran tuh fase tuh belum. Iya. Bahkan gua punya hubungan dulu, dan gua nggak pernah yang namanya lu harus 24 jam sama gua, lu harus telepon gua terus gitu, enggak. Gue bebasin karena laki-laki juga butuh milih
calon istrinya yang terbaik buat dia, bener nggak sih? Iya. Gue yakin lu juga gitu, mungkin kenal 1, 2, 3, 4 cewek, dan itu bukan tanpa hubungan dan tiap hari pasti komunikasi, dan di antara 4 cewek itu mana yang pantas buat gue nikahi dan gue seriusin dan gue halalin, bener nggak sih? Iya, karena gini, Gue setuju kalau kayak gitu. terkadang kita tuh terjebak dengan rasa nyaman, dan rasa nyaman itu muncul Nah. karena kita udah cinta duluan di depan. Nah, Jadi betul. mau apapun dia, mau kayak mau dia, ya kita terima. Sebenarnya itu ada positifnya ya teman-teman. Nggak hal seperti itu nggak selalu buruk, enggak. Resek loh. Yang sekarang punya siapa? Punya lu. gue. Iya. Punya lu. Kenapa ya? Mic lu kayaknya. Masih. Masih. Sedikit. Mic lu udah perlu dibuang kayaknya tuh. Nanti yang gede. Kabelnya kayaknya kabel. Ada di Kabelnya belakang. ya. Gitu. Dan gue Kalau ya nyaman dengan kalau kita nyaman dengan hubungan yang toksik tuh kenapa ya? Mau jawaban yang soft atau yang hard? kalau yang softnya kayak gimana menurut Bang Nick? Kalau yang softnya itu kita tuh masih ada rasa kasihan gitu. Kita masih ada rasa pengen merubah orang itu gitu kan, pelan-pelan. Terus kita kasihan atau karena dikenalin sama orang tua atau dikenalin sama teman, kita menghargai karena dia cinta sama kita gitu kan. Terus kalau Gede banget. nggak ada hubungan toksik ya kan, yang ada capek. Iya, maksudnya ini kan aku ngejelasin dulu nih, maksudnya tuh pengen yang soft atau yang enggak gitu, makanya aku mau jelasin dulu gitu. Oh, dia turun, dia di bawah dong nanti. Terus Apa aku kalau turun misalnya- dulu? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bentar, mana dia? Nanti naiknya tuh gantian ya teman-teman ya, satu-satu ya. Jadi bagi teman-teman yang di bawah sabar dulu gitu. Kalau jawaban yang hardnya, kalau kamu kan sekarang kamu udah sadar kalau itu hubungan yang toksik, berarti kamu kalau nggak ada energi untuk ini pilihan ya. Kalau kamu punya energi itu dalam artian kamu punya mental, kamu kuat, kamu bisa membatasi diri kamu dengan orang yang toksik supaya kamu nggak jadi toksik juga, kamu jalanin nggak apa-apa gitu loh. Mungkin dia akan bisa mengalah dengan sifat dan perilaku kamu karena kamu mentalnya kuat. Nah, kalau misalnya udah tahu dia toksik, kamu ngerasa capek, berarti salah satu jalannya kamu harus move on gitu kan. Kamu harus berubah. Karena apa? Karena teman-temanmu akan capek ngedengerin curhat kamu itu lagi, itu mulu, dia lagi yang dicurhatin. Ada aja masalahnya. Berarti teman-temanmu bilang kayak lu stres ya gitu. Lu waras nggak sih gitu loh. Lu ODGJ ya gitu loh. Udah tahu dia begitu, lu masih pertahanin. Kayak gitu. Itu jawaban hardnya kayak gitu ya. Gitu loh. Jadi makanya ini hal yang simpel gitu loh. Tapi bukan berarti orang itu nggak bisa berubah. Orang itu bisa berubah sifat dan karakternya. Tapi kalau tabiat dari kecil dia udah terbentuk seperti itu udah susah gitu loh. Yang bisa merubah diri dia ya diri dia sendiri dengan pola hidup dia, pola pikiran dia, sama hubungannya dia sama Tuhan gitu loh. Bagi Tuhan itu bisa merubah, tapi itu kan usahanya dia. Kalau dia nggak ada usaha untuk berubah, kenapa kita yang sosok jadi pahlawan untuk merubah dia, sedangkan diri dia nggak ada keinginan untuk berubah gitu loh. Jadi That's makanya right. kalau aku ada teman curhat kayak gitu kan, itu lagi yang dicurhatin, aku muak gitu. Dia lagi kan udah jelas nih gitu loh. Berarti di sisi lain kalau kamu berpacaran sama dia, kamu masih bertahan, mungkin mainnya enak, mungkin barangnya gede gitu. Perempuan kadang bertahan ada juga gara-gara itu loh, gitu, gara-gara seksnya gitu, gara-gara pinter treatment gitu loh. Dia treatmentnya bagus, diranjang gitu loh, nggak bisa lupa, inget rasa itu gitu loh. Jadi makanya beda-beda nih orang bertahan itu tuh karena apa? Udah mengarah ke situ, aku no comment gitu loh. Ini orang nggak bisa dinasihatin lagi nih. Ini udah di luar nalar gue sebagai teman kalau untuk urusan seks gitu. Ya nggak sih? Setuju kan? Betul, setuju. Kenapa Setuju arahnya banget ke sana? Enggak kan semua arah aku jelasin. Karena kita udah dewasa, makanya aku ngarahin ke situ gitu loh. Mungkin Iya, kamu gue setuju kasihan banget gitu sih. kan. Tapi bisa nggak sih kalau misalnya
kan kita nih ya apa ya, punya pasangan yang benar-benar toksik ya, terus kita berpikiran suatu saat ini cowok bakalan berubah di tangan gue, itu bakalan bisa nggak sih? Walaupun dari awalnya memang susah banget itu, yakin nggak sih bisa berubah nggak sih cowok gitu? Makanya ada jodoh orang kita yang jagain. Di saat dia berubah, ternyata cewek itu bukan kita, bukan kalian. Kalian hati-hati juga menghabiskan waktu sama orang. Kalian nggak bisa, kalian ini bukan malaikat, bukan Tuhan gitu. Jadi kalian nggak bisa di tangan gue gitu, dia akan berubah, nggak bisa gitu. Karena kalian bisa mati duluan juga, dan kalian kan juga manusia. Siapa tahu dalam perjuangan itu ternyata kalian kena mental, kena masalah juga, dan yang pada akhirnya kalian sendiri yang capek gitu, kalian sendiri yang effort. Ketika dia udah berubah menjadi lebih baik, ternyata yang dinikahin bukan kalian gitu loh, ternyata yang dinikahin orang lain. Dan kalian mau klarifikasi kayak gimana pun sama orang di luar sana, oh dia dulu sama gue, dia susahnya sama gue, dia berubah gara-gara gue, orang nggak akan peduli, don't care. Orang peduli di saat sekarang. Ya buktinya lu bukan cewek yang dia pilih, berarti lu bermasalah sama diri lo. Itu sakit hati banget gitu loh. Dia akan rata-rata dia akan milih orang lain gitu kalau orang yang toksik itu, karena pikiran nggak sehat. Terus kalau misalnya dari diri sendiri, kalau misalkan nih kita udah ditinggalin sama cowok toksik gitu, dan kita nggak bisa move on dari cowok toksik itu, dan mau dan rela sama si cowok toksik itu, padahal cowok itu udah punya cewek lain, tuh kayak gimana menurut kamu? Cewek itu harus kayak gimana? Apakah si cewek itu ada aku pernah diceritain sama satu cewek, dan cowoknya tuh suka main tangan, suka main cewek ya, tapi si cewek ini masih tetap kekeh sama si cowok itu ya kan. Setelah itu si cowok itu ketahuan menghamili cewek lain, dan si cewek ini gilanya dia hampir mau bunuh diri gara-gara cowok itu. Menurut kamu kayak gimana tuh? Ya kayak tadi yang aku bilang, kembali lagi, Kanik bocor suara TV, nggak ada TV, nggak nyala TV-nya. Itu Kak Ayu berarti. Kayak yang tadi aku bilang, sebenarnya jawaban tadi itu udah versi general dan semua mencakup semua ya. Yang akhirnya kalian terjadinya galau, bunuh diri, atau mental illness gitu kan, atau overthinking, atau trauma, itu kalian yang menciptai. Kalian yang menciptakan, menciptai nggak tuh? Menciptai. Terus kalian tuh apa ya, berada di orang-orang seperti itu, kalian bikin sendiri, ya udah itu derita kalian, intinya gitu. Karena memang kalian sendiri yang ngebentuk. Waalaikumsalam. Dan menurut sorry guys, menurut aku suatu kebodohan yang berlarut-larut. Kalian yang namanya nggak belajar dari pengalaman itu, ya itu. Jadi untuk memperbaiki itu loh Kak, yang aku tanya, untuk memperbaiki bagaimana sebagai teman aku lah, sebagai teman, kita posisikan sebagai teman gitu kan. Untuk memperbaiki teman kita yang biarin pola pikirnya dia itu akan kembali untuk memperbaiki ya, pertama sebelum kenal cowok itu. Pertama kalian harus sadar diri dulu. Kalian ini posisinya seperti apa, mentalnya seperti, kan kalian sendiri yang paham mental kalian kan. Gue nggak sanggup berteman sama orang muka dua, gitu. Kan kalian sendiri yang bilang itu ke diri kalian gitu kan. Nah berarti kalian harus sadar dulu dengan mental kalian, dengan kesadaran diri kalian. Kedua, kalian jangan pernah berekspektasi apapun terhadap manusia ataupun harta ataupun apapun itu. Kalian itu mentalnya kena, dia main tangan, kalian masih cinta, ya kalian berekspektasi lebih sama orang itu, kalian berharap lebih, padahal orang itu belum tentu berekspektasi sebaliknya sama kita. Makanya cintai sekedarnya, biar kalian nggak kena mental gitu loh. Jadi jangan-jangan kita ini selama ini tuh hidup udah ada gejala-gejala itu gitu loh. Tapi kadang kita tuh nggak sadar diri gitu loh. Jangan-jangan mental gue udah kena nih. Jangan-jangan gue udah ada unsur-unsur ODGJ nih gitu kan. Udah mau dikit lagi gila nih gue gitu loh.
Tapi kalian tuh masih sok-sok kuat karena kalian nggak mengenali diri kalian, kekuatan kalian di mana, mental kalian gimana. Yang mengobati mental kalian aja kalian nggak tahu gitu loh, caranya gimana. Makanya banyak pertanyaan, cara ngobatin trauma gimana sih bang? Cara ngobatin overthinking gimana sih bang? Karena kalian belum mengenali diri kalian, makanya itu terjadi gitu. Coba kalian nggak ekspektasi ketika ngeliat cowok ini, cowok A, cowok B, cowok C, biasa aja gitu. Kalaupun nanti terjadi sesuatu untuk berhubungan baik untuk hari ini aja, jangan kalian berpikir untuk berpikir 10 tahun ke depan kita bakalan begini, kita bakalan begitu. Kalian udah berekspektasi sama kehidupan dan sama dia gitu. Makanya nanti dikecewain, merasa runtuh dunia kalian gitu loh. Mati rasa, udah nggak nafsu, kecewa sama lelaki, semua lelaki sama. Padahal laki-laki juga bisa bilang kayak gitu, semua cewek sama gitu loh. Nggak ada benar, nggak ada salah jadinya, karena itu kembali ke diri kita sendiri gitu. Jangan sering nggak baik. Begitu teman-teman. Oh, itu yang cowok yang satu lagi. Kayu tinggal di mana Kayu? Aku orang Surabaya, cuman aku saat ini lagi merantau di Taiwan. Gitu. Terus satu lagi nih, ada permasalahan yang pernah aku temuin dalam hubungannya. Itu tentang hubungan yang di-up di media sosial. Menurut kalian seperti? Dan berarti validasi gitu. Bang Herdi deh coba. Ya, tapi dalam hubungan dan konteks pacaran ya, bukan hubungan pernikahan, tapi ingin di-up di media sosial manapun, Facebook, TikTok, dan semua Instagram pengen di-up. Gitu. Aku buang air mungil dulu ya. Aku buang air mungil dulu ya. Ya semua itu tergantung kesepakatan ya. Mau di apa atau enggak, kesepakatan berdua. Jadi mungkin ada beberapa orang yang nggak mau, ada juga beberapa orang yang harus di up, butuh validasi gitu. Semua itu tergantung kesepakatan. Kalau cuman pacaran, kalau aku pribadi ya, ini opini pribadi ya, bukan buat temen-temen ya, itu enggak. Kalau cuma pacaran enggak. Karena apa? Ya itu tadi prinsipnya tuh, ya tadi kan lu bilang juga, pacaran tuh apa sih itu? Proses pendekatan. Takutnya terjadi apa-apa di tengah jalan. Kalau gue ya, ini opini pribadi, sekali lagi opini pribadi. Ketika terjadi apa-apa di tengah jalan, itu akan lebih menyakitkan. Ketika orang banyak sudah tahu hubungan kita, ketika terjadi apa-apa di tengah jalan, misalnya putus di tengah jalan, itu akan lebih menyakitkan. Kenapa? Ketika kita datang ke sana, kita ditanya, mana cewek lu, mana cowok lu. Datang ke sini ditanya juga, mana cewek lu, mana cowok lu gitu. Jadi kita udah hampir lupa nih, tapi ketika ditanya seperti itu malah jadi ke-up lagi, jadi ingat lagi, itu lebih menyakitkan gitu. Beda sama rumah tangga. Rumah tangga apapun resikonya itu akan ditanggung. Tapi kalau pacaran itu kan proses pendekatan ya, mendalami karakter, memahami karakter masing-masing gitu. Bisa jadi cepat, bisa jadi lama pacaran. Tapi kalau saran gue dan gue pribadi enggak akan kalau cuma sekedar pacaran. Ini pengalaman pribadi juga masalahnya gitu. Nggak etis banget ya kalau misalnya hanya untuk pacaran terus di-up kemana-mana, bener nggak sih? Nggak etis banget. Etis nggak sih? Nggak etis kayaknya. Apalagi bagi kita yang udah pernah rumah tangga, kita yang punya anak, itu nggak enak dilihat. Bapak gue gitu, nyokap gue gitu. Enak nggak anak kita masih kecil terus ngelihat kita pacaran? Itu kayak nggak ngasih edukasi yang benar gitu loh, nggak ngasih pelajaran yang benar. Malah menurut gue itu opini pribadi sekali lagi gitu. Terserah, gue kembaliin ke diri masing-masing, tergantung kesepakatan, keputusan ada di tangan kita masing-masing gitu. Karena kalau kita bagi kita yang udah punya anak, itu nggak hanya aspek kita yang seneng gitu, bukan kita doang yang seneng. Banyak aspek yang harus kita pertimbangkan, banyak aspek yang harus kita pikirin. Ya kali anak kita masih kecil, masih SD, masih TK, masih bocah, lihat orang tuanya upload sama pasangannya, ceweknya, pacarnya misalnya gitu kan di sosial media, terus anak kita lihat, suatu saat pasti akan meniru, bokap gue nggak apa-apa, nyokap gue nggak apa-apa, kecuali rumah tangga gitu loh. Semua, tapi kembali lagi ke kita ya, ini hanya jasa opini ya, opini pribadi gue gitu.
Ya, bukan berarti badangan selundupan ya, nggak diupload, nggak dipublish, itu bukan berarti badangan selundupan. Jadi gini, gue pernah dengar ke teman gue bilang gini, ketika lo udah milih gue atau gue milih lo, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, jalanin aja. Apalagi udah menikah, jadi konyol banget kalau orang udah menikah nanyanya gini, kamu sayang banget gak sih sama aku, kamu cinta gak sih sama aku, itu dikesampingkan gitu loh. Ya karena dia udah milih kita udah milih dia, itu tuh pasti ada gitu loh. Dan itu hal yang konyol kalau ditanyakan berulang-ulang, itu bikin pusing tuh gak. Jadi kayak anjir, ini aja ditanyain mulu kan gitu, belum masalah gede gitu loh, ini masalah sepele kalau menurutku gitu. Kan memang kadang-kadang cewek kan permasalahan itu. Oke. Tapi kadang kan cewek kan memang kadang suka dengan kata-kata yang diulang-ulang seperti kayak gini. Kamu sayang nggak sih sama aku? Padahal udah tahu, udah bertahun-tahun sama dia. Itu emang cewek kan bukan seperti itu, Bang. Ya kamu sayang nggak sih sama dia? Padahal cuma cukup. Kamu tahu nggak? Yang ngomong kayak gitu tadi siapa? Cewek juga. Yang ngomong gitu tadi tuh cewek juga. Jadi konyol ya Mas ya. Kalau cewek tuh nanya gini ya konyol. Sumpah yang ngomong gitu malah cewek. Jadi dia waktu itu aku nggak kepikiran. Malah aku dapat omongan tuh dari seorang cewek gitu loh. Jadi aku jadi lebih mikir. Oh iya ya. Kalau gua was-was, kalau gua cemburu, kalau gua itu kayak konyol gitu loh. Kayak konyol. Mungkin bagi sebagian orang itu wajar karena namanya perasaan, oke, nggak apa-apa. Tapi coba dipikirin lagi secara logis ya. Ketika orang udah memilih kita, menikah dengan kita, masih ditanya kamu sayang nggak sih sama aku, kamu masih cinta, diulang tiap hari, tiap menit, tiap detik, tiap mau ngapain diulang, pasti lama-lama kopior gitu loh, kepala gitu loh. Ini nanya ini mulu, nggak ada pembahasan lain apa gitu. Ini kan karena emang di sini ada cowok dan aku yang ceweknya ya. Kalau menurut aku sih ya Bang, kalau menurut aku sih yang dari cerita dari teman dan pengalaman pribadi aku sendiri sih, memang cewek itu terkadang haus yang namanya validasi. Yang pertama, yang kedua, kalau menurut aku sendiri, cewek itu memang paling suka yang dibilang cuman Beb, aku sayang kamu. Itu aja udah membuat kayaknya dunianya udah milik buat aku kasih semua. Yakin nggak sih kayak gitu? Tapi terkadang pikiran cowok, apa sih nih cewek? Gitu, emang gue udah bertonton sama lu nggak tahu kalau gue sayang sama lu, iya kan? Gue yakin kayak gitu cowok. Jadi gini. Ya nggak sih? Setuju nggak kalau misalnya memang cowok sama cewek ini memang yang cowok pakai logika, gue yakin. Tapi kalau cewek menggunakan perasaan dan hati, itu tingkat kedewasaan. Itu tingkat kedewasaan. Tua itu belum berarti dewasa. Iya. Tua itu belum berarti dewasa. Umur itu tidak menentukan kedewasaan. Kita ambil contoh ibu tadi. Dia juga seumur kayak gitu juga masih pengen yang namanya cowok bilang kamu cantik, kamu aku sayang sama kamu. Itu udah membuat si cewek tuh rasanya kayak dunia udah milik buat lu semua gitu, buat lu cowok gitu lah. Boleh sesekali gini ya, coba deh kalian pikir. Itu boleh sesekali untuk membangkitkan hasrat, boleh sesekali untuk mengulang masa lalu itu, awal-awal mulai kenal lah, itu boleh. Coba bayangkan ya, kalau itu dilakukan berulang-ulang dan terlalu sering, itu jatuhnya apa sih? Gombal bukan sih itu? Kan malah kesannya jadi kayak apaan sih ini orang gitu kan? Bagi cewek enggak. Itu banyak yang typing di bawah ya. Nah itu yang typing di bawah banyak yang. Nah itu yang typing di bawah banyak juga yang mengiyakan. Pertanyaan mengganggu, pertanyaan nggak penting tuh banyak tuh cewek-cewek tuh yang typing tuh malah. Makanya nggak semua sebagai pendengar ceritanya kawan-kawan gue yang cewek yang selalu bilang kenapa sih cowok gue nggak pernah bilang sayang sama gue, lalu kan pacaran udah 4 tahun, gue bilang gitu rata-rata, kenapa sih cowok gue cuek banget main HP mulu kayak gitu, terus lagi deket sama gue emang dia nggak ngerasa gitu ada gue, kan lu udah bertahun-tahun berkawan sama dia, terus lucu kan
Lucu nggak sih? Terus kita Makanya gue bilang tadi, kedewasaan seseorang tuh beda-beda. Kan tadi gue udah bilang, yang ngomong begitu tuh malah cewek. Gitu. Oh gitu ya? Iya, yang ngomong kayak gitu tuh cewek. Makanya gue mikir, mungkin Nick juga baru denger. Ya nggak nih? Mungkin teman-teman Diba juga baru denger. Iya. Gitu loh. Sumpah, yang ngomong kayak gitu tuh cewek, gak bohong. Makanya gue jadi terbuka, jadi bisa berpikir, oh bener ya. Cewek aja bisa mikir kayak gitu. Aku nggak pernah tuh ngomong contoh lain ya, misal gini, Bang Herli punya pacar gitu kan, dia nggak posting foto pacarnya gitu di Instagram atau di TikTok atau dimanapun itu gitu. Tapi pas aku ketemu sama pacarnya, kenalin Nick, ini pacar gue, contoh gitu ya. Terus gue nggak akan nanya gini, kok lu nggak pernah posting sih di Instagram, kok lu nggak pernah posting sih di TikTok, atau kok lu nggak pernah. Kayaknya itu cewek deh kebanyakan kalau menurut gue ya. Apa namanya ya? Kayak karena kalau divalidasiin terus, ya kalau ngarah-ngarah yang lain ya akan nimbul kecurigaan yang lain dan kebohongan yang lain gitu loh. Kadang si cowok itu nggak suka gitu loh, tapi si cewek ini maksa kadang, ya sekali-kali posting lah gitu gue gitu loh. Oke, dia posting, si cowok posting, tapi karena mungkin itu bukan sifat si cowok itu, dia akhirnya terpaksa dan nanti merasa kayak apa namanya, akan muncul kebohongan-kebohongan gitu, entah dari pap, entah dari apalah, yang suka nanya-nanya, pap dong gitu, bener nggak lagi di situ gitu. Nah itu nanti cowok lagi yang salah ujung-ujungnya. Padahal si cewek ini nggak harus mengerti juga, si cowok ini ternyata dia karakter yang nggak suka terlalu banyak ngepost tentang hubungan asmaranya gitu. Kan ada juga tuh, gua mau nikah kek, gua mau pacaran kek, orang nggak harus tahu gitu loh. Yang tahu kan yang jalanin gue sama bini gue gitu. Jadi nggak harus gua posting setiap waktu gitu kan, setiap status, aku cinta kamu, aku sayang sama kamu gitu kan. Storytelling di status WA sampai titik ya kan, sampai statusnya udah kayak jam pasir gitu, titik banyak banget gitu kan. Nah, kalau ada cowok kayak gitu pasti kalian enak juga kan, apaan sih nih cowok over posting banget, serba salah jadinya kita gitu loh. Jadi cowok itu nggak mau terkesan lebay sebenarnya. Kalau dipaksa untuk lebay, dia kan berontak. Dia berontak, dipasang terus curhat gitu kan. Dia kan tegas, nggak hasil yang gitu. Bang Lukas. Ini ada kata-kata lucu nih. Belajar dari Baygon, foto nyamuk selalu dipajang padahal Baygon yang akan membunuhnya. Ya aku aja ngelihat cowok yang berstatus kayak gitu malah lebay gitu loh. Maksud aku tuh, ya lebay. Apaan sih gitu? Lebay gitu. Kalau sesekali mungkin oke, tapi kalau tiap hari harus lebay. Sesekali nggak apa-apa, setiap hari sekali. Tapi yang udah titik-titik itu loh. Iya, nggak semut itu ya. Panjang. Iya, nggak semut. Itu karakterku, aku nggak suka post-post pribadi, termasuk kalian masalah. Iya. Ada juga yang berpikiran dewasa, ada yang belum nyampe ke fase itu ada. Kita tidak menyalahkan, tidak menjustis, enggak. Itu ada fase-fasenya. Ntar lama-lama kita malu sendiri. Ah, gue dulu alay banget ya, kan gitu. Ah, gue dulu alay bet gitu. Aku juga nggak suka cewek alay sih, by the way gitu, yang over posting, over validasi, over apalagi ya, over klaim mungkin. Terus titik itu ini Kak, bikin story terlalu kebanyakan, makanya kayak semut loh di atas. Titik. Jadi story-nya terlalu full, makanya jadi kayak titik-titik semut gitu. Sampai kita mau nge-scroll yang lain tuh udah habis di dia aja gitu loh statusnya. Iya. Ya tapi semua kembali ke diri masing-masing karena kita punya fase yang berbeda, fase masing-masing. Odin. Gitu. Oke Kak Ayu, makasih ya. Udah naik ke sini. Sebentar. Ini ada yang mau naik. Makasih. Ada yang mau naik. Ya makasih Kak Ayu ya. Dapat next time gabung lagi ya. Bye bye. Amin. Bye bye.